Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Dekus dalam channel Mathematics Study Club. Kali ini akan membahas tentang persamaan trigonometri bagian ketiga. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini untuk mendapatkan video-video terbaru dan bermanfaat. Matematika sangat mudah. Kita awali pembelajaran kali ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Materi prasyarat dalam persamaan trigonometri ini diantaranya adalah tentang sudut-sudut istimewa. Masih ingatkah sudut-sudut istimewa? Oke. Kalau misalkan masih belum ingat, kami ingatkan. Ya, sin, cos, dan tangent. Sin naik, jadi setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Sedangkan cos adalah kebalikan dari sin. Ya, jadi 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, dan 0. Sedangkan tangent itu adalah sin per cos, ya, 0/1, 0, setengah dibagi setengah akar 3, seperakar 3, atau bisa juga dinamakan dengan 1/3 akar 3. Tangent 45 sama dengan 1, tangent 60 sama dengan akar 3, dan tangent 90 tidak terdefinisi. Nah, kalau kita lihat nilai minimum dan maksimum untuk sin dan cos itu adalah 0 sampai 1. Jadi sin alfa, cos alfa, intervalnya adalah antara 0 sampai 1. Ya, itu di kuadran 1. Paham ya? Nanti kuadran 2-nya nggak berbeda. Ya, di kuadran 1, 0 sampai 1, di kuadran 2, sin positif semua, berarti masih 0 sampai 1, tapi untuk cos berbeda. Ya, jadi secara umum, untuk sin dan cos itu adalah intervalnya min 1 sampai 1. Di luar ini, di luar min 1 sampai 1, misalkan sin alfa sama dengan 2, maka alfanya tidak terdefinisi atau tidak ada alfa yang memenuhi. Ya, sedangkan tangent kita lihat di sini tak terhingga, ya berapapun bisa, maka tangent itu minta hingga sampai tak hingga. Ya, ini khusus untuk sin dan cos di kuadran 1. Gitu ya. Materi prasyarat berikutnya adalah tentang sifat kuadran. Ada kuadran 1 semuanya positif, sin, cos, tangent. Kuadran 2 sin yang positif. Ya, nilai sudutnya nanti adalah 180 min alfa. Kalau kuadran 1 di sini alfanya, kuadran 2 di sini alfa, maka kesininya adalah 180 min alfa. Kemudian kuadran 3, ya, tangent yang positif. Alfanya di sini berarti kesininya adalah 180 plus alfa. Sedangkan di kuadran 4, cos yang positif. Di sini alfanya, jadi bisa 360 min alfa, bisa negatif alfa. Ingat, semua sindikat tangannya kosong. Semua siswa tahu cinta. Materi prasyarat berikutnya adalah tentang identitas trigonometri. Ya, cosecant X sama dengan 1 per sin. Secant X sama dengan 1 per cos. Cotangent X sama dengan 1 per tangent X. Perhatikan cara mengingatnya. Di sini depannya huruf C, cosecant. Berarti di sini jangan C lagi, bukan cos tapi berbeda. CS. CS. Ingat ya. Cosecant sama dengan 1 per sin. Di sini ya huruf C awalnya, satunya adalah 1 per S. Di sini ya S, di sini C. Kalau cotangent insya Allah ingat, cotangent berarti 1 per tangent.
Kemudian tangent itu sendiri, tangent X sama dengan sin X per cos X. Kalau cotangent karena kebalikan berarti cos X per sin X. Dan yang perlu diketahui yang lainnya adalah tentang sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. 1 plus tangent kuadrat X sama dengan secant kuadrat X itu dari persamaan yang pertama dibagi semua dengan cos kuadrat X. Sedangkan persamaan yang ketiga 1 plus cotangent X sama dengan cosecant kuadrat X. Itu dari persamaan yang satu dibagi semua ruasnya dengan sin kuadrat X. Ya, jadi ini perlu dipahami untuk materi-materi prasyarat seperti ini. Karena akan digunakan dalam menentukan penyelesaian persamaan trigonometri. Oke. Yang berikutnya materi prasyarat yang lain adalah tentang pemfaktoran. Nah, dalam pemfaktoran kalau kita punya A kali B sama dengan 0, maka artinya adalah A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Berarti kalau ada X min P dikali X min Q sama dengan 0, artinya X min P sama dengan 0. X min P sama dengan 0 atau X min Q sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan P, X-nya sama dengan Q. Sebagai contoh pemfaktoran adalah misalnya 2X kuadrat min 3X plus 1 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan, sini 2X, ya, di sini X sama dengan 0. Karena di sini plus 1 itu bisa plus 1 kali plus 1 atau min 1 kali min 1. Ya, karena di sininya min 3X, berarti yang memungkinkan hanya adalah min 1. Ya, boleh pakai cara seperti ini. Boleh juga pakai kalau dikalikan sekian, kalau dijumlahkan sekian. Boleh. Ya, dari pemfaktoran. Kemudian disederhanakan maka dapat X sama dengan 1/2 atau X sama dengan 1. Gimana? Insyaallah pemfaktoran ini akan digunakan. Ya. Pemfaktoran dalam persamaan trigonometri itu bukan dalam bentuk X, namun dalam bentuk fungsi trigonometri, sin, cos, tangent, atau yang lainnya. Jadi namanya bentuk kuadrat. Ya. Jadi kita harus paham kalau kita punya misalkan 2 sesuatu kuadrat ditambah sesuatu dikurang 1 sama dengan 0. Nah, ini sesuatu ini bisa diganti dengan apa saja. Misalkan sin X. Di sini sin X. Ya. Di sini cos X, di sini cos X. Atau sejenisnya. Nah, kita harus bisa memfaktorkan dari bentuk umum seperti ini. Ya, bisa juga menggunakan, ya, kalau misalkan kadangkala saya seperti ini. Di sini 2, jadi 1/2. Kalau di sini 3, koefisien kuadratnya 3. 1/3. Di sininya adalah 2 kotak, 2 kotak. Nah, seperti ini. Jadi kalau dikalikan A kali C. Ya, A kali C-nya adalah negatif 2. Kalau dijumlahkan sama dengan B. Kalau dijumlahkan sama dengan B. Jadi, X1 dikali X2 sama dengan negatif 2. Kalau dijumlahkan sama dengan 1. Cari dua bilangan kalau dikalikan min 2, kalau dijumlahkan 1. Berapa? Betul. Plus 2 min 1. Nah, yang ini kalikan dengan setengah semua, maka diperoleh plus 1, 2 kotak min 1 sama dengan 0. Berarti kotak yang pertama sama dengan min 1 atau kotak yang kedua sama dengan 1/2.
2. Nah, ini hanya sebagai ilustrasi dari bentuk kuadrat. Ya, di bayangan kita selalu ada x kuadrat. Namun, bisa diubah dengan bentuk yang lain. Namanya bentuk kuadrat. Nah, ini rumus untuk dasar persamaan trigonometrinya. Sudah umum sekali, sin x sama sin alfa, maka x-nya sama dengan alfa plus k kali 360, atau ke kuadran 2, x sama dengan 180 min alfa plus k kali 2v. Kemudian untuk cos x sama dengan cos alfa, maka x-nya sama dengan alfa plus k kali 360, atau x sama dengan di kuadran 4 negatif alfa plus k kali 360. Untuk tangen, karena periodenya adalah 180, maka tangen x sama dengan tangen alfa, x sama dengan alfa plus k kali 180. Ya, jikalau grafiknya untuk sin itu sin 0 dari 0, berarti seperti ini kurang lebih. Ini untuk sin. Untuk yang cos 0 itu 1, berarti mulai dari 1. Satu periodenya kurang lebih seperti ini. Sedangkan untuk tangen 00 kurang lebih seperti ini. Ya, periodenya 180. Oke. Untuk V bisa diganti dengan 180 dan K-nya merupakan bilangan bulat. Kita ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin x cos x sama dengan 0 pada interval 0 sampai 2v. Perhatikan di sini kurungnya terbuka. Kalau kurung terbuka artinya 0-nya tidak masuk, 2v-nya tidak masuk. Berbeda dengan kurung siku. Nah, kalau kurung siku berarti 0-nya masuk, 2v-nya juga masuk ke himpunan penyelesaian. Gitu ya. Jadi kalau kurung siku 0 dan 2v itu masuk pada interval himpunan penyelesaian. Jadi kalau himpunan penyelesaiannya ada 0 berarti masuk. Tapi kalau yang atas kurungnya kurung terbuka, kalau nanti diperoleh nilai x-nya sama dengan 0 berarti dia tidak termasuk himpunan penyelesaian. Oke. Kita jawab. Sin X dikali cos X sama dengan 0. Nah, dari pemfaktoran sebelumnya yang sudah dibahas, A kali B sama dengan 0. Berarti A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Berarti ini diperoleh sin X sama dengan 0 atau cos X sama dengan 0. Nah, ini tidak usah pakai rumus dasar ya. Harus paham ini. Sudah paham semua. Sin X sama dengan 0. Berapa nilai X-nya? Yang 0. Ya, berarti bisa 0 di kuadran 1. Bisa 180. Bisa 360. Namun, di sini 0 tidak termasuk pada interval. Maka, yang memenuhi hanyalah 180 derajat atau V. Gitu ya. Kemudian cos X sama dengan 0. Cos berapa yang nilainya 0? Betul, 90 dan 270. Masuklah pada interval? Masuk. Jadi X-nya 90 bisa diganti dengan V per 2. 270, 3V per 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah V per 2. V dan 3V per 2. Bagaimana? Sangat mudah. Soal berikutnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 sin X cos X sama dengan cos X pada interval 0 sampai 360. 2 sin X cos X sama dengan cos X. Hati-hati jangan tergoda untuk mencoret cos X. Ini sangat sederhana kan? Kalau kita lihat
Ini ada cos X, ini ada cos X. Coret, coret. Ingat, cos X-nya bisa bernilai 0. Jadi tidak bisa semuanya kita bagi dengan cos X. Karena pada cos X itu bisa bernilai 0. Dibagi suatu bilangan bagi 0 tidak terdefinisi. Maka caranya adalah kurangkan dengan cos X. Gunakan sifat distributif 2 sin X min 1. Ya, maka diperoleh cos X sama dengan 0, sin X sama dengan 1 per 2. Untuk cos X sama dengan 0, di soal sebelumnya sudah ada? Betul, 90 dan 270. Untuk sin X sama dengan 1 per 2. Oh ya, betul, 30 derajat di kuadran 1, di kuadran 2-nya. Berarti 180 dikurangi 30. 150 derajat. Jadi himpunan penyelesaiannya 30, 90, 150, dan 270 derajat. Bagaimana? Sangat mudah. Contoh berikutnya. Tentukan solusi persamaan trigonometri tangen pangkat 3x sama dengan 3 tangen x. Dengan x anggotanya antara 0 sampai V atau 180. Hati-hati, ini pun sama. Tangen pangkat 3x sama dengan 3 tangen x. Kita bisa bagi dengan tangen semua. Namun, jangan dilakukan ya. Oke, caranya adalah tangen pangkat 3x kita kurangkan dengan 3 tangen x. Berarti akan sama dengan 0. Gunakan sifat distributif. Tangen x kali tangen kuadrat x min 3 sama dengan 0. Maka diperoleh tangen x sama dengan 0 atau tangen kuadrat x sama dengan 3. Berarti tangen x sama dengan plus minus akar 3. Gitu ya. Nah, sekarang tangen yang nilainya 0. Berapakah? Oke, betul. Tangen 0 sama dengan 0. Berapa lagi? Tangen 180 boleh. Berarti V. Terus 360. Masuk kepada interval ini? Tidak. Ya. Jadi 0 dan V. Sekarang tangen X sama dengan plus minus akar 3. Maka X-nya, nilai tangen yang akar 3. Berapakah? Betul, 60. Nah, 60 tangen dalam bentuk V. Kita ubah jadi V per 3. 180 ingat ya. V itu 180 bagi 3. 60. Kemudian, berapa lagi? Oke, di kuadran 3 ya, positif itu tangen yang positif kuadran 3. Di sini hanya di kuadran 1 dan kuadran 2, berarti cukup. Sekarang yang tangen X sama dengan negatif akar 3, berarti di kuadran? Betul, kuadran 2. Berarti 180 dikurangi 60, sama dengan 120. Nah, berapa V 120 itu? Berarti 120 dibagi 180 kali V. Masing-masing dibagi dengan 60. Ya, berarti 2 per 3V. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 0, V per 3, 2 per 3V, dan V. Bagaimana? Sangat mudah. Contoh soal berikutnya. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 2 sin kuadrat X dikurang sin X dikurang 1 sama dengan 0 untuk X lebih besar sama dengan 0 kurang sama dengan 360 derajat. Nah, ini yang disebut dengan bentuk kuadrat. 2 sin kuadrat X dikurang sin X dikurang 1 sama dengan 0. Kita faktorkan. 2 sin X
dikali sin X menghasilkan 2 sin kuadrat X. Di sini negatif 1 berarti negatif 1 dikali plus 1. Kalau kita mau cek boleh 2 sin kuadrat kali sin 2 sin kuadrat. 2 kali min 1 min 2 ditambah 1 sin min sin. 1 kali min 1 min 1. Berarti sudah benar. Gitu ya. Nah, maka diperoleh sin X sama dengan negatif 1/2 atau sin X sama dengan 1. Sekarang, sin X yang sama dengan 1. Sin berapa? Di sudut istimewa? Betul, 90 derajat. Ya. Terus, sin X sama dengan negatif setengah. Kuadran berapakah sin yang bernilai negatif? Ya, kuadran 3 dan 4. Kuadran 3 dan 4. Sin yang nilainya setengah adalah berapa? 30 derajat. Berarti di kuadran 3, 180 plus 30. Berarti 210. Di kuadran 4, betul, 360 dikurang 30. Berarti 330 derajat. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 90 derajat, 210 derajat, dan 330 derajat. Bagaimana? Sangat mudah. Soal berikutnya, tentukan solusi persamaan trigonometri 2 cos kuadrat X dikurang 3 cos X ditambah 1 sama dengan 0. Ya. Nah, bentuk kuadrat 2 cos kuadrat X dikurang 3 cos X ditambah 1 sama dengan 0. Kita faktorkan langsung. 2 cos X dikali cos X sama dengan 0. Ya. 1 di sini negatifnya negatif 3. Berarti ini 2 cos, berarti min 1, min 1. Kita cek. 2 cos kuadrat. Min 2 cos, min 1 cos. Kalau dijumlahkan, min 3 cos. Min kali min, plus 1. Jadi, betul. Maka diperoleh cos X sama dengan 1/2 atau cos X sama dengan 1. Nilai cos X sama dengan 1/2, maka X-nya. Berapakah nilai X yang cosnya 1/2? Betul, 60 derajat. Di kuadran berapa lagi cos bernilai positif? Ya, kuadran 4. Kuadran 4 berarti gimana caranya? Untuk cos 360 dikurang alfa. Berarti 300. Cos X sama dengan 1. Cos yang nilainya 1? Betul, 0 derajat. Adakah lagi? 180? Wah, 180 negatif 1. Dia ada di kuadran 2 dan 3. 360? Iya, betul. Ya, 360 derajat. Atau di sini 0, di sini 2V. Tapi lihat, intervalnya lihat. Ada sama dengankah? Tidak ada, berarti ini tidak memenuhi dua-duanya. 0-nya tidak memenuhi, 2V-nya pun tidak memenuhi. Jadi yang hanya memenuhi adalah 60 dan 300. Kalau kita rubah ke dalam bentuk V, 180 dibagi 3, betul. Atau, betul, 5 kali 60 ya, 5 kali V/3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah V/3, 5/3 V. Nah, hati-hati apalagi kalau ada soal pilihan ganda, 0 dan 360-nya masuk, padahal di intervalnya tidak masuk. Jadi harus lebih hati-hati. Bagaimana? Sangat mudah. Soal berikutnya, tentukan solusi persamaan trigonometri 2 sin kuadrat X ditambah 3 cos X dikurang 3 sama dengan 0. X-nya anggota interval 0 sampai 360 derajat. Perhatikan di soal sebelumnya, di sini sin kuadrat, di sininya sin di soal sebelumnya. Nah, ini berbeda. Bagaimana caranya? Di sininya sin kuadrat, di sininya cos. Apakah bisa langsung
difaktorkan? Ya, tentu tidak bisa. Tadi yang diilustrasikan di depan kalau kotak-kotak semua namanya bentuk kuadrat. Nah, ini berbeda. Sin kuadrat dan cos X. Maka lihat rumus-rumus yang di atas ini. Nah, ini dia. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Berarti harus ada yang diubah. Ya, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat sama 1 berarti sin kuadrat sama dengan apa? 1 min cos kuadrat. Gitu ya. Jadi 2 sin kuadrat X ditambah 3 cos X min 3 sama dengan 0. Kita ubah yang sin kuadratnya menjadi 1 dikurangi cos kuadrat X plus 3 cos X negatif 3 sama dengan 0. Berarti 2 dikurang 2 cos kuadrat X plus 3 cos X min 3 sama dengan 0. Kita kalikan dengan negatif 1 semua. 2 cos kuadrat X dikurang 3 cos X. Nah, ini 2 dikurang 3 min 1 dikali min 1 plus 1. Oke, 2 cos kuadrat X min 3 cos X plus 1. Apakah sama dengan soal sebelumnya? Kita cek dengan soal sebelumnya. 2 cos kuadrat min 3 cos plus 1. 2 cos kuadrat min 3 cos plus 1. Ternyata sama. Ya, berarti kita faktorkan 2 cos X min 1. Cos X min 1 sama dengan 0. Cos X sama dengan 1 per 2. Cos X sama dengan 1. Cos X sama dengan 1 per 2 maka X-nya 60 derajat dan 300 derajat. Kuadran 1 dan kuadran 4. Cos X sama dengan 1, 0 dan 360 derajat. Kita cek ke intervalnya. 0 dan 360 derajatnya adalah kurung siku. 0-nya ada pada interval dan juga 360 derajat. Jadi ini memenuhi semua. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 0, 60, 300, dan 360 derajat. Bagaimana? Sangat mudah. Soal berikutnya. Tentukan solusi persamaan trigonometri 3 cos kuadrat ditambah sin kuadrat. Perhatikan ini ada cos kuadrat, di sini pun sin kuadrat. Ya. Nah, bagaimana caranya? Salah satu kita ubah menggunakan rumus ini. Mau yang mana? Cos kuadratnya boleh, sin kuadratnya boleh yang diubah. Gitu ya. Misalkan sin kuadratnya yang diubah. Dari sini maka sin kuadrat 1 min cos kuadrat. Gitu ya. Tambahkan dengan cos kuadrat semua, jadi 4 cos kuadrat X sama dengan 1. Cos kuadrat X sama dengan 1 per 4. Maka cos X 1 per 2. Benarkah 1 per 2? Oke, yang paling benar adalah 1 per 2-nya plus minus. Jadi plus 1 per 2 dan min 1 per 2 karena ini kuadrat. Nah, cos yang nilainya 1 per 2 cos berapa? Betul, 60 derajat. Tapi karena plus minus, berarti semua kuadran. Kuadran 2, 180 dikurang 60, 120. Di kuadran 3, 180 plus 60, 240. Di kuadran 4, 360 dikurang 60, berarti 300 derajat. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 60, 120, 240, dan 300 derajat. Bagaimana? Sangat mudah. Soal berikutnya. Tentukan solusi persamaan trigonometri 2 sin X dikurang
cosecant X sama dengan 1. X-nya anggota 0 sampai 2V. Perhatikan di sini ada cosecant. Di sini udah ada, sudah diberikan. Ya, maka kita tulis ulang dulu 2 sin X dikurang cosecant X sama dengan 1. 2 sin X, cosecantnya kita ubah 1 per sin X sama dengan 1. Nah, di sini ada syarat 1 per sin X, berarti tidak boleh 0 nilai sin X-nya ya. Jadi nilai sin X tidak boleh 0. Oke, kita kalikan dengan sin semua, maka diperoleh 2 sin kuadrat X dikurang 1 sama dengan sin X. 2 sin kuadrat X dikurang sin X dikurang 1 sama dengan 0. Kita faktorkan. Ya, kita faktorkan berarti min 1 plus 1. Maka sin X-nya negatif 1 per 2. Sin X-nya sama dengan 1. Nilai X yang negatif, nah ini hampir sama dari tadi ya. Nilai-nilai yang diperoleh sin X sama negatif 1 per 2. 30 kalau 1 per 2. Kalau negatif kuadran 3 dan 4. Berarti 210, 180 ditambah 30. Dan 360 dikurang 30. Sedangkan sin X sama dengan 1. X-nya adalah 90 derajat. Ya, maka himpunan penyelesaiannya adalah 90, 210, dan 330 derajat. Bagaimana? Sangat mudah. Soal berikutnya. Tentukan solusi persamaan trigonometri 2 secant X disama dengan tangent X plus cotangent X. X-nya 0 sampai 2V. Kita tulis ulang soalnya. 2 secant X sama dengan tangent X plus cotangent X. Nah, kita ubah rumus-rumus secant X, tangent X, cotangent X. Ini sudah diberikan di atas. Ya, sudah diberikan di atas. Berarti 2 secant X. Secant X adalah 1 per cos X. Tangent X, sin per cos. Cotangent X, cos per sin. Di sini ada cos, ada sin penyebutnya ya. Di sini cos. Maka kedua ruas kita kalikan semua dengan cos X sin X. Ya. 2 per cos X dikali cos X sin X menghasilkan 2 sin X. Sin X per cos X dikalikan dengan cos X sin X. Cosnya 1, sin kali sin kuadrat. Cos X per sin X dikali cos X sin X. Sinnya jadi 1. Cos kali cos kuadrat. Lihat, sin kuadrat ditambah cos kuadrat sama dengan berapa? 1. Berarti 2 sin X sama dengan 1. Sin X sama dengan 1 per 2. X-nya yang nilainya 1 per 2. Betul, positif itu di kuadran 1 dan kuadran 2, 30 dan 150. Diubah dalam bentuk V. V per 6. Dan berapa? 150 berarti betul, 30 kali 5 kan? Ya, 35 kan 150, berarti 5 per 6 V. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah V per 6 dan 5 per 6 V. Bagaimana? Setelah dikerjakan ternyata sangat mudah. Soal berikutnya, tentukan solusi persamaan trigonometri tangent X ditambah 3 cotangent X sama dengan 4. X-nya 0 sampai 360. Kita ubah cotangent X-nya.
ya. Tangent X ditambah 3 cotangent X sama dengan 4. Tangent X ditambah 3, kotangennya adalah 1 per tangent X sama dengan 4. Kita kalikan semua dengan tangent X. Berarti tangent kuadrat X ditambah 3 sama dengan 4 tangent X. Sederhanakan, kurangi 4 tangent X ditambah 3 sama dengan 0. Kita faktorkan. Tangent X sama dengan 0. Berarti min 1, min 3. Tangent X sama dengan 1 atau tangent X sama dengan 3. Tangent X sama dengan 1. X-nya berapa? Betul, 45 derajat. Adakah lagi di kuadran berapa? Betul, kuadran 3. Semua sindikat tangannya kosong. Semua siswa tahu cinta. Jadi kuadran 3, 180 plus 45. 225. Nah, sekarang yang kedua, tangent X sama dengan 3. Ingat, di awal sudah diberikan kalau sin dan cos antara berapa nilainya? Iya, negatif 1 sampai 1. Tapi tangent X, yaitu min tahingga sampai tahingga, berarti tetap ada. Tapi karena tidak istimewa, kita tulis dengan tangent inverse dari 3 atau arcus tangent dari 3. Berapakah? Kalkulator. 71,565 derajat. Ini kuadran berapa? Kuadran 1. Tangent yang positif kuadran 1 dan 3. Maka di kuadran 3-nya 180 plus 71,565 sama dengan berapa? 565 251,565. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 45 derajat, 71,565, kemudian 225 dan 251,565. Gitu ya. Nah, namun kalau misalkan tetap dalam bentuk tangent inverse atau arcus tangent dan tidak boleh menggunakan kalkulator, tidak masalah. Tapi kalau boleh pakai kalkulator, harus dicari. Bagaimana? Sangat mudah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.